X terhadap variabel Y. Ya, itu koefisien korelasi dan regresi. Ya, sudah selesai karena sudah materi itu juga sebenarnya sudah di mata kuliah statistik, khususnya statistik probabilitas. Jadi tinggal ngulang saja. Ya. Untuk sekarang kita akan bahas apa itu metode klasifikasi. Metode estimasi dan klasifikasi merupakan klasifikasi ini berarti merupakan salah satu metode yang ada dalam data mining. Berarti banyak dong metode dalam data mining, banyak ya. Ada metode estimasi, klasifikasi, clustering, prediksi, ya, kemudian error detection dan sebagainya. Itu metode-metode yang ada di dalam data mining. Dan yang perlu dipahami bahwasannya metode ini dapat bekerja, ya, estimasi ini dapat bekerja apabila himpunan dataset sebagai sampel data yang akan diproses bersifat numerik dan memiliki label. Nah, kalau kemarin estimasi bahwa datanya atau datasetnya adalah berupa numerik. Numerik X ya nilainya 10, kemudian 8, 7, 4, 3, Y nya adalah 10.000, 8.000, 7.000, 4.000 dan 2.000. Ini semuanya datanya dalam bentuk angka, ya, baru bisa diproses dan memiliki label. Biasanya metode ini, ya, untuk metode klasifikasi tidak memiliki rumus yang pasti karena bersifat regresi. Artinya dalam penentuan sebuah putusan dari sebuah sampel baru dari sampel baru berasal dari sebuah rumus yang terbentuk berdasarkan parameter di himpunan data. Kemudian output dari metode klasifikasi. Metode klasifikasi biasanya berbentuk atau dalam bentuk decision tree atau pohon keputusan. Outputnya untuk klasifikasi adalah decision tree atau pohon keputusan. Klasifikasi, ya, merupakan salah satu metode, ya, dalam data mining untuk memecahkan kasus-kasus yang berkaitan dengan kelas atau kelompok-kelompok. Dalam data mining, metode klasifikasi itu terdapat 6 algoritma, ya. Di antaranya klasifikasi dan regression trace pohon regresi. Kemudian ada algoritma min factor, ada algoritma Key-Nearest-Neighbor, ada algoritma ID3, ya, ada algoritma C4.5, ya, algoritma C4.5 bukan 4.0, ya. Kemudian algoritma C5.0, C5.0. Ini algoritma yang bisa digunakan untuk algoritma klasifikasi, ya, khususnya nanti yang berkaitan dengan data mining. Anda bisa menggunakan chart atau min factor atau Key-Nearest-Neighbor atau ID3 atau C45 atau C50. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan.
Kalau mau cari, silakan nanti di explore apa itu algoritma C45, ya algoritma chart, ya algoritma min factor, ada ke tetangga terdekat atau KNRS network, ada FTP, dan lain-lain ya. Pokoknya ada 6 ini, metode ini bisa kalian explore, cari di internet bagaimana penerapan algoritma ini untuk untuk pembuatan atau pemecahan masalah-masalah yang berhubungan dengan klasifikasi. Dalam hal ini ya, untuk materi ini kita akan menggunakan Bapak Fahmi. Mati lampu, Res. kenapa di-kick, Rep? Sulit mana? Fahmi saya Fahmi, Pak Adib. Mau Pak Adib ini. Parah Fahmi, ACC dulu tuh, nih. Gak ada Adib, cuy. ACC, Mi. Gak ada cuy. Baterainya habis. Ya, sorry. Baterainya habis. Gak ngeliat apa ini ya baterainya. Oke, maaf. Lanjut lagi ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya. Untuk materi berkaitan dengan klasifikasi, kita akan menggunakan metode algoritma C45. Nanti kalian bisa cari algoritma yang sering digunakan C45, KNN, sama min factor. Itu paling sering digunakan untuk pembuatan aplikasi ya, atau pembuatan decision tree, atau untuk DSS ya, Decision Support System. Kita bahas algoritma C45. Algoritma ini merupakan salah satu untuk memecahkan solusi untuk pemecahan kasus yang sering digunakan dalam pemecahan teknik klasifikasi. Salah satunya algoritma C45. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan teknik klasifikasi bisa diselesaikan dengan menggunakan metode C45. Ya, selain metode 45 tadi ada KNN atau Key Nearest Network, atau SIKA tetangga terdekat ya. NERS itu terdekat, neighbor itu tetangga. Jadi SIKA ini merupakan tetangga terdekat. Ya, metodenya mencari nilai-nilai yang terdekat dengan nilai K ya. Keluaran dari algoritma C45 berupa sebuah decision tree ya, yang layaknya teknik klasifikasi yang lain. Ya, ini keluarannya adalah berupa decision tree. Apa itu decision tree? Ini decision tree adalah pohon keputusan. Mungkin kalau kalian masih ingat di mata kuliah struktur data, ada yang namanya model seperti ini. Masih ingat?
Di sini ada root, di sini left, di sini right, di sini left lagi, di sini right. Nah, modelnya hampir sama seperti ini. Ini juga sebenarnya decision tree ya, pohon keputusan. Tapi kalau dalam mata kuliah struktur data disebut dengan pohon biner. Ya, biner. Ini sebenarnya sama. Ini adalah hasil keputusannya. Ini keputusan 1, keputusan 2, keputusan 3. Ini hasil dari penguraian. Ya. Ini nilainya. Ini jika nilai ini lebih kecil maka left, jika lebih besar right. Nah, jika nilainya lebih kecil lagi left, jika lebih besar right lagi. Ini nanti nilai ataupun hasil ataupun keputusan yang diambil setelah penguraian data. Masih ingat ya untuk struktur seperti ini? Root, left, right, atau root, right, left, dan sebagainya. Itu metode kalau dulu kunjungannya seperti itu. Tapi kalau di sini nanti tidak ada kunjungan, hanya mencari root, kemudian ini kasus-kasusnya, berapa nilainya, berapa keputusannya, iya atau tidak. Nanti keputusannya ini adalah ya atau tidak, ya atau tidak. Ya. Untuk decision tree seperti ini, ya. Jadi keluarannya berupa decision tree. Sebuah pohon keputusan adalah decision tree adalah sebuah struktur yang dapat digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan record-record yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan. Di decision tree adalah struktur ya, di mana struktur ini nanti akan membagi kumpulan data yang sangat besar menjadi himpunan record-record yang lebih kecil dengan menerapkan berbagai macam aturan ataupun proses-proses yang telah ditentukan. Dengan masing-masing rangkaian pembagian anggota himpunan hasil menjadi mirip satu dengan yang lainnya. Jadi setelah rangkaian pembagiannya dilakukan, anggota himpunan hasil dari penguraian ini menjadi mirip antara satu dengan yang lainnya. Kenapa mirip? Karena nanti keputusannya hanya ya, tidak, ya atau tidak. Itu aja. Itu menurut si Berry dan Linhoff ya, di mana bukunya diterbitkan tahun 2004. Ini decision tree, jadi dari data yang besar ya kemudian dipecah menjadi beberapa record yang lebih kecil. Tapi ada aturan-aturan yang harus diterapkan, ada aturan-aturan yang harus dijalankan. Tidak boleh asal langsung bagi-bagi aja. Elemen kemudian ada node dan ada relationship. Ada root, ada node, ada relationship. Node itu apa, root itu apa, relationship itu apa? Ya, nanti dibahas. Ada root, ini elemennya. Dari yang pertama ada root. Ya, kemudian root dibagi, diturunkan lagi ada root, kemudian ada node. Ya, kemudian nanti relationship itu hubungan dari root ke node itu ada hubungannya. Dihubungkan dengan tanda relation atau tanda garis penghubung. Jadi ada root, ada node, kemudian ada relationship. Masing-masing root bisa memiliki root, bisa memiliki node yang lain, ya, atau bisa memiliki leaf. Kemudian input yang digunakan dalam algoritma C45 berupa sampel training, ya. Kemudian label training dan atribut.
Jadi nanti ada sampelnya, kemudian ada lainnya, kemudian ada atributnya atau ada variabel, ya, kemudian satu variabel lagi disebut dengan atribut atau disebut sebagai tujuannya, ya, atau decisionnya. Itu datanya. Jadi data 1, data 2 ataupun namanya atribut 1, atribut 2, atau disebut dengan istilahnya itu variabel, ya. Variabel 1, nanti variabel 2, variabel 3, variabel 4, kemudian ada variabel keputusan atau atribut. Algoritma C45 merupakan pengembangan dari ID3, ya. Jika satu set data memiliki beberapa pengamatan, kemudian kalau kita memiliki, ya, data, ya, hasil pengamatan, kemudian ada value yang hilang atau missing value, itu record dengan beberapa nilai yang tidak ada. Ya, jika jumlah pengamatannya terbatas, ya, jika jumlah pengamatannya terbatas, maka nilai yang hilang tersebut bisa kita ganti dengan rata-rata dari variabel yang bersangkutan. Misalnya variabel 1 dari record 1 sampai dengan record 100, ternyata record yang ke-50 ada yang hilang. Maka record yang ke-50 itu bisa diganti dengan cara totalkan jumlah record 1 sampai dengan 100, kemudian dibagi 100, nanti ketemu rata-ratanya. Nah, itu yang digunakan untuk mengganti nilai data yang hilang. Ini kalau nanti data pengamatan ada yang missing atau ada yang hilang. Kemudian untuk dapat menyelesaikan kasus algoritma C45, ada beberapa elemen yang perlu diketahui. Yang pertama adalah entropi dan yang kedua adalah gain. Di mana entropi merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk mengekstrak suatu kelas, bisa plus atau min, dari sejumlah data acak pada ruang sampel. Atau entropi juga dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Jadi berapa jumlah bit yang digunakan, ya, atau yang dibutuhkan dalam satu kelas. Besarnya entropi itu ditentukan dengan entropi sama dengan sigma min PJ dikalikan dengan log 2 PJ. Atau entropi sama dengan min peluang, ya, min peluang PJ itu peluang dikalikan dengan log 2 peluang. Ada sigma, ya, ada sigma, ya. Berarti namanya peluang ada ya, ada tidak. Berarti entropi sama dengan min peluang ya dikalikan dengan log 2 peluang ya ditambah min peluang tidak dikali log 2 peluang tidak. Peluang sama dengan jumlah kesempatan, jumlah kesempatan dibagi dengan total kesempatannya. Itu nilai peluang. Misalnya kita melakukan besarnya sampel, besarnya percobaan adalah 10, kemudian peluang ya itu ketemu 4, maka 4/10 berarti min 4/10 dikalikan dengan log 2 4/10 ditambah min 6/10 dikalikan dengan log 2 6/10. Itu untuk mencari nilai entropinya. Untuk mencari nilai entropi. Ini sama, di mana S sama dengan jumlah ruang data, ya. S adalah ruang atau data sampel yang digunakan untuk pelatihan acak pada ruang S. S adalah jumlah datanya. Misalnya jumlah datanya adalah 100, maka S sama dengan 100. PJ adalah jumlah yang bersolusi positif atau mendukung pada
data sampel untuk kriteria tertentu atau peluang ya. Peluang adalah jumlahnya bersolusi positif ataupun mendukung pada data sampel. Jadi PC bisa iya atau peluang dari suatu kesempatan ya. Bisa iya atau tidak. Ya karena keputusan hanya keputusan ya ataupun tidak. Jadi nanti berapa keputusan ya, berapa keputusan tidak yang dihasilkan dari data set yang ada. Kemudian yang kedua adalah gain ya, atau SA ya. Gain merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Jadi perolehan informasi yang diperoleh dari atribut relatif terhadap outputnya. Jadi nilai relatif dari atribut terhadap outputnya. Outputnya itu apa ya? Atau perolehan informasi didapat dari output data atau variabel dependent S yang dikelompokkan berdasarkan atribut A, dinotasikan dengan SA. Adapun rumus untuk mencari gain atau formula yang ditentukan atau yang digunakan untuk mencari gain adalah gain atau SA sama dengan entropi ya, dikurangi SI dibagi dengan S dikalikan dengan entropinya. Kalikan entropi dikurangi SI dibagi S. A adalah atribut, S itu sampel, N adalah jumlah partisi dari himpunan atribut A, SI adalah jumlah sampel pada partisi ke I, dan S adalah jumlah sampel dalam ruang S. Jadi sampelnya nanti berapa? Nah, SI adalah jumlah sampel pada partisi ke I, jadi pada data ke I. Jadi nanti SI dibagi dengan S besarnya peluang dikali total yang ada. Kemudian urutan yang digunakan ataupun aturan yang digunakan untuk menyelesaikan algoritma C45 atau yang digunakan untuk membangun pohon keputusan. Jadi aturan tersebut ataupun algoritma ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat decision tree ya, dengan menggunakan metode algoritma. Yang pertama, pilih atribut sebagai akar. Pilih atribut sebagai akar. Misalnya nanti kita menggunakan 5 buah atribut. Ya, nanti tentukan salah satu atribut sebagai akar. Misalnya saya akan menentukan penentuan ataupun pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Atribut yang digunakan misalnya dari indeks prestasi ya, semester, indeks prestasi kumulatif, kemudian keaktifan siswa atau mahasiswa, kemudian kondisi perekonomian atau kondisi apa ya, itu menggunakan 4 variabel ya. Ya, untuk menentukan variabel ini sebagai akar atau sebagai root ya, pilih salah satu dari keempat ini. Tetapi untuk memilihnya itu yang harus dihitung dulu ya. Nah, kita akan menghitung dulu untuk dapat memilih salah satu variabel itu sebagai akar. Kemudian buatlah cabang untuk masing-masing nilai. Nah, dari masing-masing nilai ya, misalnya tadi indeks prestasi semester ya, dari indeks prestasi semester itu cabangnya ya dibuat. Kemudian misalnya indeks prestasi semester sebagai root ya, cabangnya ada berapa, misalnya ada 2 atau ada 3, nanti dibuat cabang-cabangnya. Cabangnya misalnya sedang, tinggi, sedang, dan rendah. Tinggi, sedang, rendah. Masing-masing nanti yang rendah itu misalnya masuk keputusan tidak ya, tidak mendapatkan beasiswa. Kalau sedang masih tanda tanya
yang tinggi masih tanda tanya. Itu nanti di breakdown lagi. Kemudian buat cabang untuk masing-masing nilai. Kemudian bagi kasus dalam cabang. Ya, setelah dibuat tadi ke dalam 3 cabang, kemudian yang ada di cabang itu juga dibuat kasus lagi. Kasusnya ada berapa lagi? Misalnya ada 2, berarti nanti yang sedang dibagi lagi kasusnya apa saja. Kemudian yang keempat, ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Ya. Ulangi lagi proses-proses di atas sampai semua cabang itu menghasilkan keputusan iya atau tidak. Kayak tadi tinggi, sedang, rendah itu tidak, berarti jadi kelas tidak. Yang sedang sama yang tinggi masih tanda tanya, berarti yang tanda tanya ini masih akan dibuat lagi kasus-kasusnya ke dalam cabang-cabangnya. Kemudian untuk memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Nah ini ya, untuk menentukan atribut sebagai akar, tetapi dasarnya adalah harus mencari nilai gain yang tertinggi dari masing-masing atribut. Ya, misalnya dari 4 atribut ini, ternyata yang paling tinggi adalah indeks prestasi semester. Maka indeks prestasi semester menjadi root, ya, IPS, ya, menjadi rootnya. Di sini, misalnya telah diperoleh, ini IPS akan menjadi root. Ya, ini IPS, indeks prestasi semester. Nah, indeks prestasi semester itu memiliki kasus atau memiliki cabang, misalnya ada indeks prestasi ini sedang, ini rendah, ini sedang, ini tinggi. Ini misalnya rendah itu menjadi kelas tidak mendapatkan beasiswa. Kemudian kalau yang sedang masih tanda tanya karena masih ada kemungkinan iya ataupun tidak. Yang ini juga masih ada tanda tanya iya atau tidak. Misalnya nanti lihat indeks prestasi kumulatifnya atau yang mana. Nah ini kan kasusnya semua harus menjadi, nanti yang S-nya ini yang tanda tanya juga nanti harus dibagi lagi. Ya karena masih tanda tanya, masih menghasilkan keputusan ya ataupun tidak. Misalnya ini menghasilkan apa lagi sampai kelasnya seperti ini. Ya, ini juga nanti dibuat lagi. Nah ini jadi nanti keputusannya adalah lihat IPS. Jika IPS-nya tinggi, nah lihat komponen apa lagi. Jika ini maka ya, jika ini tidak. Kemudian jika IPS-nya sedang, nah ini lihat kelasnya apa lagi, rootnya. Kemudian jika ini tidak, nah, ini ya, ini tidak. Berarti kelasnya nanti ya, tidak, ya, tidak. Nah ini hasilnya. Jadi kita harus untuk menentukan IPS ini sebagai root, kita harus mencari nilai yang tertinggi, nilai gain yang tertinggi dari masing-masing atribut yang ada di ketentuannya. Untuk bisa menentukan atribut mana yang akan digunakan sebagai root. Contoh soal ya, buatlah pun keputusan untuk menentukan maintenance atau tidak dengan melihat kondisi cuaca, ya, temperatur, kelembaban, dan keadaan angin. Ya, keadaan tersebut dapat dilihat dengan ya, kemudian ya keadaan kondisinya itu hasil pemantauan sebagai berikut. Atributnya ada cuaca, ada suhu, ada sedang, ada berangin. Kemudian ini ada labelnya. Labelnya adalah keputusan. Keputusannya antara main atau tidak. Ya, main atau tidak. Misalnya data pertama,
cuaca cerah, suhu panas, kelembaban tinggi, kondisinya tidak berangin, keputusannya tidak main. Kemudian data yang kedua, cerah, ya cuaca cerah, kemudian suhu panas, kelembaban tinggi, ya berangin, oh tidak benar ya, ternyata tidak main juga. Kemudian jika cuaca berawan, suhu panas, kelembaban tinggi, tidak berangin, oh kondisinya dia akan main dan seterusnya. Ini adalah keputusannya, ya atau tidak. Kemudian kasusnya ada 14. Ya, dari 1, 2, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai data 14. Ini keputusannya. Ya. Kemudian ini kondisinya cerah, nilainya ada cuaca, nilainya ada cerah, berawan, dan hujan. Kemudian suhu ada panas, sejuk, dan dingin. Kelembaban tinggi normal, tinggi normal, tinggi normal. Kemudian kondisi angin juga salah dan benar. Tapi masing-masing atribut ini cuaca memiliki 3 nilai, suhu memiliki 3 nilai, kelembaban 2 nilai, kemudian berangin juga 2 nilai. Kemudian keputusan juga ada 2, yaitu antara iya ataupun tidak. Penyelesaiannya, ya, pertama menghitung jumlah kasus. Jumlah kasus untuk keputusan yes atau keputusan ya, dan jumlah kasus untuk keputusan tidak atau no. Dan entropi dari semua kasus dan kasus dibagi berdasarkan atribut cuaca, suhu, kelembaban, dan angin. Kemudian setelah itu lakukan perhitungan gain untuk masing-masing atribut. Jadi kita hitung dulu jumlah kasusnya. Nah, total kasus adalah 14. Ya, total kasus adalah 14. Kemudian peluang ya ada 10 dan peluang tidak ada 4. PC adalah peluang ya dan peluang tidak. Ya, peluang ya itu ada 10 dan peluang tidak itu ada 4. Untuk mencari entropinya, entropi sama dengan sigma PJ dikali sigma min PJ dikalikan dengan log 2 PJ. Ya, sama dengan min peluang ya dikali log 2 peluang ya ditambah dengan min peluang tidak dikali dengan log 2 peluang tidak. Ya. Jadi entropi sama dengan peluang ianya adalah 10/14 ya. Peluang ianya adalah 10/14. Jadi min 10/14 dikalikan dengan log 2 10/14 ditambah peluang tidaknya adalah 4/14. Jadi sama ditambah dengan min 4/14 dikalikan dengan log 2 4/14. Nah, ini kita akan menggunakan rumus logaritma. Ya, logaritma. Untuk jelasnya nanti dilanjut minggu depan bagaimana cara mencari log, ya, mencari nilai logaritma. Ya, kalau menggunakan tabel logaritma itu gampang. Ya. Nanti kita bagaimana kalau kita menggunakan kalkulator, ya, kalkulator yang ada di handphone maupun kalkulator yang ada di laptop. Ya. Oke. Kemudian untuk tugas kemarin kalian upload di Google Drive kalian masing-masing, kemudian linknya dibagi ke Bapak. Ya. Jadi kalian kan punya Google Drive, upload ke Google Drive, kemudian linknya dikasih ke Bapak. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Waktunya kurang dari 1 menit. Ya, sekali lagi, tugas yang kemarin Anda upload ke dalam Google Drive kalian, kemudian Anda bagikan linknya ke Bapak. Ya, nanti Bapak yang akan download untuk tugas-tugas yang kalian upload di dalam link kalian nanti untuk penilaian. Terima kasih. Itu aja. Kalau ada yang mau bertanya nanti di grup aja ya, karena waktunya kurang dari 1 menit. Mungkin beberapa detik lagi akan selesai. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.